pon di WA kali Pak Ketua, Pak posisi teng pundi? Lah padahal kula pun niat badhe kesah jam 8 kurang seperempat. Lah ujug-ujug niku wonten tiyang nyuwun tulung kon marai garap PR putrane. Waduh iki piye rumangsaku aku ame sinau dhisik ben engko nek ana kajian dialogis kurang ngisi-ngisi. Ya wis piye meneh. Jarene iku aku ora iso garap, Pak. Aku ditempoi anakku, nganti aku dijiwiti anakku, Pak. Aku njaluk tulung, Pak. Ya wis, akhirnya tak tulungi. Tak kira yo pelajaran sing Arab-Arab, ternyata pelajaran matematika. Matematika ilmu pasti. Ilmu pasti. Siji tambah siji loro. Ya. Ya wis aku bismillah. Wis delalah ya iso. Ternyata PR iku rak cuma siji, rak cuma loro, ternyata PR itu. Wah nduk iki nek aku mbok kon garapno nganti bar yo, mbok kon mari nganti bar rak sida kajian. Ya delalah kok bojoku kok ober. Ya, alhamdulillah akhirnya sing garwane kula ngetosi kula wis Bu. Aku tak khidmah karo gerakan pemuda Ansor. Bahasane iki khidmah. Mbok sing diarani khidmah iku piye? Lah, sing diarani khidmah iku piye? Karena kan ana khadimul haramain. Lah iku padha karo khidmah. Khadim iku wong sing nglayani ana ing Masjid Haram. Ya, lah nek kita berarti khadimul ansor. Lah kira-kira kita sebagai khadim itu seperti apa? Bagaimana kita memposisikan kita sebagai khadim? Beda loh khadim karo kok khadim. Nek khadim takon kang aula gufron. Lah nek boten kang aula gufron kalih sahabat Wawan, lah iku ngerti biasa. Kodam niku ya. Kodam. Wis pokoke iki nganu ya wis jagong-jagong ngoten iki. Wis sampe jagong-jagong. Wis anggap wae iso. Sing mriki dalam tema kibarkan semangat jaga tanah air. Nah ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus adalah salah satu bulan di mana negara kita yang tercinta Indonesia itu ulang tahun kemerdekaan pas tanggal 17 Agustus. Kira-kira jenengan nek kon nyanyi 17 Agustus apal tak mboten? Apal. Kibarkan semangat jaga tanah air. Lah, piye carane kita itu mengibarkan semangat? Apalagi kita ini adalah pemuda, generasi penerus bangsa. Mosok generasi penerus bangsa itu turu. Ya. Malah koyo lagune Mbah Surip. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Lah terus mau dibawa kemana negara kita? Akhirnya terbentuknya lagu. Mau dibawa kemana negara kita? Jika pemudanya lempeng, ya kan? Lah ini pemudanya lempeng turu tok. Lah terus negaranya mau dibawa kemana? Mau sampai dibawa ke kasur, bawa di kasur turu malah kuatir mimpi bahasa. Bahaya kan?
Nek di bojo gak masalah, nak durung di bojo. Kepengen meh piye caranya? Lah akhirnya mau dibawa kemana negara kita ini? Ya kan? Mau dibawa ke kasur atau mau dibawa kemana? Dan bagaimana kita sebagai generasi pemuda bisa menjaga tanah air kita ini? Perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia itu termasuk negara apa? Ayo, negara negara republik, negara kepulauan, terus negara apa meleh, negara maritim. Lah itulah kita itu harus bangga menjadi penduduk negara Indonesia, karena negara Indonesia ini memiliki banyak pulau sehingga dinamakan negara kepulauan. Jenengan sakit ngitung pulau di Indonesia, saking bangkrute Indonesia nganti pulau didol, ya. Tapi ra masalah. Jenengan iku nak turu ya iso gawe pulau. Wis iso gawe pulau, iso dijengeni dhewe. Mek bodol ra apa-apa, payu ta ora? Kira-kira pulaune. Ya, kira-kira payu ta ora? Lah teng mriki bagaimana semangat kita untuk menjaga keutuhan negara kita, negara Indonesia. Dan kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Agamanya aja ada berapa di Indonesia? 6 tapi itu agamanya ada juga di Indonesia ada 6. Bahasanya kira-kira bisa menyebutkan di Indonesia ini memiliki berapa bahasa? Bahasa Indonesia. Tapi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Makanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ono Madura, ada Jawa, ada Sumatera. Ya kan? Mereka itu berbeda dengan kita. Jawa sampai Sumatera beda apa betul? Beda, tapi bisa disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Makanya kita itu harus bangga. Ojo isin jadi warga Indonesia. Iya kan? Dalam konteks ini, semangat menjaga tanah air bukan hanya berarti menjaga batas-batas fisik wilayah negara, tetapi juga menjaga kerukunan. Nah, kerukunan kita harus jaga. Ojo koyo napa nggih? Napa kucing karo tikus. Senengane tukaran. Lah kira-kira panjenengan karo tanggane rukun ta ora? Insyaallah rukun nggih. Nggih. Lah itu harus dijaga kerukunan. Lho nek ana ngarep-ngarepane ora omong nggih to mboten. Padahal sak latan. Teko. Wis dipoto terus diupload. Lah kita juga tidak hanya menjaga kerukunan, kita juga harus toleransi. Apalagi kita di negara kita banyak agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu. Kita bisa bertoleransi, kecuali kita tidak boleh bertoleransi tentang
agama, akidah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu yo agamamu, agamaku agamaku. Tapi selain itu kita bertoleransi. Nah ini misalnya kok agama Islam itu tidak boleh bertoleransi, kira-kira wong kudus iku iso kerja ning pabrik rokok napa mboten? Ketika Islam tidak ada toleransi, tidak ada toleransi selain agama. Lah Pak Ripto ya wis ukut. Ya. Itulah adanya toleransi. Makanya yang dinamakan apa? Perbedaan itu rahmat. Jadi yang namanya ikhtilaf itu adalah rahmat dari Allah. Nek sak Indonesia iki sak donya iki padha kabeh kira-kira dadi rahmat tak mboten? Nggih, bener. Ya ora to Pak Ripto. Apa mau? Mulane perbedaan itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Nek misale sak donya iki padha kabeh, nak sak donya kok lanang kabeh. Sak donya wedok kabeh. Karena Allah rahmat Allah itu. Dengan adanya perbedaan maka timbulnya rahmat Allah. Nah makanya nek ono wong berbeda pendapat kok coba seneni. Mungkin dia itu punya dasar yang lain. Apalagi kita sudah masuk ke Nahdlatul Ulama, kita tidak boleh fanatik dalam satu lembaga, ya kan? Dan ini toleransi dan keutuhan sosial di tengah perbedaan. Yo niku nggih. Nah sekarang kita membahas tentang gerakan pemuda Ansor untuk bagaimana menjaga semangat terus menjaga negara Indonesia yang tercinta. GMI Ansor sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, bener kamu betul? Di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam menanamkan semangat nasionalisme, toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Dalam semangat, napa? Sing mau mbok nyanyikno hubbul waton minal iman. Itulah semangat kita. Hubbul waton minal apa artinya? Oh jangan ngomong hubbul waton minal iman, artinya apa? Hubbul waton minal hub niku cinta. Al waton itu negara. Minal iman sebagian dari iman, berarti cinta negara, cinta tanah air sebagian dari iman. Mulane niku jadi lagu hubbul waton minal iman. Berarti nek wong iku ora seneng karo tanah aire, berarti dekne sebagian imane ilang. Lah bagaimana kita itu cinta dengan tanah air kita, dengan bangsa air dan bangsa negara kita? Lah maka dari itu Islam mendorong umatnya untuk mencintai tanah air dan menjaga kedamaian. Seperti halnya Allah berfirman dalam ayat 13 surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, hei para manusa, inna khalaqnakum, sak temene Allah menika sampun nyiptakno sira kabeh. Lah Allah itu menciptakan kalian semua min dzakarin wa unsa, dari golongan laki-laki dan perempuan. Mulane ning donya niki ana lanang ana wedok. Engko nek lanang ambek wedok ketemu, sebelumnya melakukan akad, akhirnya menciptakan sebuah ibadah, karena sudah sebelumnya ada akad. Nah, nek sing durung nikah wis ora usah dipikir, ora usah dibayangno, nggih ya, sok nanti dewi. Lah, setelah Allah itu menciptakan kita semuanya dari golongan laki-laki dan perempuan, syu'uba wa qabaila, lalu Allah jadikan mereka laki-laki itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mulane di dunia ini bangsanya itu banyak, negaranya banyak. Dan dalam satu negara sukunya juga banyak. Lah kenapa Gusti Allah niku kok lereng nyiptakno manusia sing berbangsa-berbangsa dan bersuku-suku? Lita'arafu, supaya padha kenal, saling mengenal antara satu sama lain. Lita'arafu. Nah, setelah saling mengenal, nah biasanya nih mengenal, do biasanya do gaya-gayanan. Iki lah aku sing paling apik, iki lah aku sing paling khidmah, sing paling temenanan nganggo kok khidmah. Ayo kita khidmah ning NU. Ya, apa itu khidmah? Aku itu lho sing khidmah temenanan sing NU. Akhirnya apa? Ada rasa timbul kesombongan, menganggap dirinya itu paling mulia. Perlu diketahui dalam ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, sak temene kemuliaan sira kabeh mungguh Gusti Allah ora krana pangkatmu, ora krana jadi tidak karena kekayaannya, bukan karena ketampanannya, tapi apa? Indallahi atqakum. Karena apa? Ketakwaan orang itu sendiri. Jadi orang itu bisa mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang kita lakukan. Nah, niku harus kita mengaca diri kita sendiri. Kebaikan kita itu tidak akan ada apa-apa di sisi Allah, tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali ketakwaan kita. Mulane nek kita luru kanca, ya kanca sing apik, sing ijo ngejar keapian. Nah, kaya di kanca Kang Ripto, iku wong sregep melu malam rebutan. Ya, wis sengaja wong siji loro telu dene istiqomah. Karena nopo, dene punya pedoman. Dene ku ora namung seneng mbak istiqomah toh, tapi dia seneng mbak karomah juga. Karena nopo, al istiqomah khairun min alfi karomah. Mulanya dia seneng
nek ana ngaji-ngaji ngono kuwi. Karena kok di entuk mbak istiqomah, ya entuk mbak karunia. Kira-kira bojomu krungu ta ora Pak Ito? Aman nggih. Aman. Kuatire mulai-mulai kok langsung dikei selimut kok muni njobo. Lah ngopi ya. Nah niku al istiqomah khairun min alfi karo. Lah niki mugi-mugi kita nggih tansah saged istiqomah anggenipun lampahi kesaenan. Saged nggadahi rencang-rencang ingkang sae-sae. Ya, senajan awake dhewe iki kurang apik, tapi nek kumpul ambe wong apik iso dadi apik. Kaya dene kita niki kumpul kalih wong bakul napa? Minyak. Nek kita bakul napa kumpul kalih tiyang bakul minyak, insyaallah ya bakal mambu wani. Lah niku nggih. Lah mula saking menika kita niki tansah semangat anggenipun mengibarkan semangat menjaga tanah air, menjaga kemerdekaan kita. Karena dalam hadis Rasul, man la yuhibbul watan la imanalah. Sapa wonge sing ora seneng negara, ora cinta dengan tanah air, la imanalah, maka orang itu tidak memiliki iman. Mulane hubbul iman hubbul watan minal iman. Lah niku. Lah sakniki pun ora usah akeh-akeh kuwatire mutak niku. Ya. Lah sekarang kita akan membahas tentang peran gerakan pemuda Ansor dalam masyarakat. Di dalam masyarakat untuk menyambut kemerdekaan ini, untuk mempertahankan kemerdekaan ini kira-kira apa? Nomor setunggal, kita sebagai pemuda penerus bangsa, kita yang pertama adalah penjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. NKRI ini kepanjangan dari apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah ngerti. Ya. Gerakan Pemuda Ansor bersama Banser dikenal aktif menjaga ideologi Pancasila dan membentengi masyarakat dari paham-paham radikalisme yang merusak kerukunan. Nah, makanya Banser ini selalu mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Ketika mulai dari Banser itu kudune wani amar ma'ruf nahi munkar. Nek jadi Banser rak wani amar ma'ruf nahi munkar ya ora usah jadi Banser. Ya. Dua, pembangunan semangat nasionalis melalui pendidikan kader, pelatihan kepemimpinan dan dakwah kebangsaan. GP Ansor menanamkan nilai-nilai cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Terus yang ketiga, pemersatu di tengah keberagaman. Jadi kita sebagai gerakan pemuda Ansor, kita ini di tengah-tengah yang keberagaman itu bisa menjadi pemersatu. Jangan sampai menjadi terpecah belah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolong dalam ketakwaan. Nah niku. Terus yang keempat, penggerak ekonomi dan sosial melalui kegiatan sosial, pemberdayaan pemuda dan kegiatan masyarakat lainnya. Gerakan Pemuda Ansor membangun masyarakat yang guyup, gotong royong dan mandiri dengan penggerak ekonomi. Nah jadi bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan sehingga bisa apa? Membuat jamiah kita ini bisa hidup. Ya, makanya jamiah ini dari kita untuk kita. Ya, penggerak ekonomi dan sosial. Nah, niku kita sebagai gerakan pemuda Ansor harus memiliki 4 tadi.
Terus bagaimana masyarakat toleran dan guyup yang menjadi cita-cita bersama? Masyarakat yang toleransi tinggi dan guyup rukun. Masyarakat yang toleran dan guyup adalah masyarakat yang seperti satu, saling menghargai perbedaan. Jadi nek ana wong beda iku dihargai, aja malah bosan ini. Mungkin dia itu punya pendapat yang lain, seperti halnya kita ini dalam ilmu fikih kita itu mengacu pada 4 madhab, tapi kita di Indonesia pada Imam Syafi'i. Tapi meskipun kita nanti kok ikut Imam Malik atau apa, ya itu bisa-bisa saja, tapi tidak boleh diambil enak itu, ya kan? Itu kita harus menghargai perbedaan. Terus menolak kekerasan dan ekstremisme. Kalau ada kekerasan harus ditolak. Tapi nek zaman saiki asline nek jenengan niku misale diseneni digebuk guru ngoten niku ikhlas mboten? Kira-kira guru niku gebuk jenengan, hukum jenengan, kira-kira jenengan niku salah napa mboten? Ya. Lah kira-kira nek misale anake jenengan niku dihukum guru, digebuk ikhlas napa mboten tak mbok laporno polisi? 25 juta. Lah itulah Allah itu memiliki cara yang tidak disangka-sangka untuk mengangkat derajat seseorang. Mulane ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lah teng niku wong sing duweni ilmu bakal diangkat derajat dening Gusti Allah. Kados kasus winganane teng Karanganyar, kira-kira guru madhen niku wong sing duweni ilmu apa boten? Lah winganane diangkat dening Gusti Allah karena beliau punya ilmu. Mulang apa? Mulang dhewean sing hari ini gajine sesasi 100. Kira-kira zaman saiki 150 ini kok napa, Pak? Untuk nopo kan 150 harga. Kok gitu bas rokok wae telung dina telas gitu boten. Gitu bas sabun. Ya, lah niku Allah itu kalau mengangkat derajat seseorang itu bisa lewat dari mana saja. Terus selanjutnya aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Nah iki lho, ayo pemudaan sodo gotong royongnya lillahi ta sing ikhlas temenanan orang krono apa-apa. Khidmah sing bener. Ojo cuma khidmah cuma di lisan saja. Nggih napa mboten? Khidmah sing temenanan. Ya. Terus mempunyai semangat kebangsaan dan keislaman yang seimbang. Nah, jadi seneng bangsa, seneng ilmu, seneng kaji itu ya bodoh, seimbang. Ya, tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Ya mungkin itulah nopo yang bisa saya sampaikan. Menjaga tanah air adalah kewajiban kita bersama. Gerakan Pemuda Ansor telah menunjukkan komitmennya sebagai penjaga ideologi dan pemersatu umat melalui semangat toleransi dan keguyuban. Kita bisa membangun Indonesia yang damai, berkemajuan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita tasarufkan itu benar-benar lillahi ta'ala, sehingga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Cinta tanah air bukan hanya slogan, tapi pengalaman iman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kibarkan semangat jaga tanah air dan bangun masyarakat yang rukun dan toleran bersama gerakan Pemuda Ansor. Merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad.
Iki wis jam 12 kurang 10 menit. Soalnya ini jam Turki. Niku mungkin ingin sakit kawula sampeaken wis mau borong diri sakit wae sesuai dengan tema ngono wae lah ya. Memang mungkin inilah kelemahan saya karena manusia itu adalah dhaif. Yang mempunyai kekuatan hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar. Semoga menjadi makhluk Allah yang selalu mendapatkan ridhonya dan selalu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun. Monggo acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi sahabat-sahabat maupun bapak-bapak yang ingin ditanyakan silakan. Monggo sahabat Arju, sahabat Ali Suhito. Monggo. Takonnya jangan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sedang viral masalah ya, belum punya. Sekarang ini kan pas menepati 17 bulan Agustus bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Dan sekarang di sosial media sedang maraknya bendera one speed atau bajak laut yang berarti ibaratnya berontak, tapi berontak karena pemerintah sekarang itu hampir kebijakannya itu meresahkan masyarakat, menyengsarakan masyarakat. Jadi bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal tersebut dan hukumnya itu gimana? Mas Udin buat bis. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Pak Ali Suhito. Monggo langsung sesi tanya jawab lagi. Tadi sahabat Arju dulu ya tadi. Monggo. Nggih matur nuwun kesempatanipun. Ingkang kawula badhe tangletaken Pak Musafa. Pengertian toleransi niku sejatinya itu bagaimana? Karena kemarin itu saya melihat di media sosial, yaitu di TikTok, itu ada sekolah ngajak para siswanya, para murid-muridnya itu ke tempat ibadah agama-agama, padahal itu sekolah Islam, MI, kelasnya itu MI, kemudian diajak ke gereja, ke vihara, ke pokoknya tempat-tempat yang agama yang lain. Apakah kegiatan seperti itu termasuk toleransi atau ada batasan dalam toleransi itu bagaimana? Kalau lihat di komentar-komentar netizen itu kan itu bukan toleransi itu hanya membebaskan mereka beragama dengan tenang dan seterusnya. Kemudian ada juga yang mengatakan itu bagus, itu mengajarkan anak didik untuk kenal dan tahu agama-agama yang lain. Sekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo sekalian sahabat Rekto. Monggo kita mau jangan aja dengan. Monggo Pak Rekto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe taket hubul waton minal iman. Dan cinta tanah air sebagian dari iman. Kira Pak Kaji? Iya. Masang bendera di depan rumah-rumah
Saat ini kan kadang kan kata sing ngaten, "Lah omahku lho jero kok." Ora usah tak pasangi. Aurung nak ketok, tak diroti wong. Pasang bendera itu hukumnya apa, Pak Haji? Soal mengacu ke keterangan sing hubul waton kalimat itu. Nggih, matur nuwun. Sampun nggih. Saya bacakan sekilas. Lebih kurang catat lah, Dr. Lani. Pertanyaan yang pertama dari Pak Ali Suhito terkait bendera apa ya lagi viral, bendera One Piece atau apa itu ya? Bajak laut. Berapa Pak? Hukumnya cara menyikapi. dan cara menyikapi terkait hal itu. Oke. Terus yang kedua dari sahabat Arju, fenomena anak MI diajak ke tempat-tempat ibadah lain itu ada banyak sudut pandang. Intinya gimana menurut ya Mas? Kita menyikapinya seperti apa menurut ya? Oke, ya. Terus yang ketiga mau sahabat oh ya. Dari Indonesia loh, One-Piece. Oke, siap. Monggo Pak Haji Musyafa, kalau semoga akan untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira ada yang bantu untuk menjawab? Enak takon kitab ya nek ngaji. Oke, Allah akan jawab. Kang Awa ini biasanya nek anu jawab kok. Nek malam Kamis, malam Rebo. Ayo Kang Awa. Nanti kita inilah kolaborasi. 1, 2, 3, sing 3 lho nek Pak Rekto mangke maman sing. Iya. Sing siji loro Masih ramai jauh terlalu orang 3 saja. Kata-kata. Oke, untuk jawaban coba menjawab ya dari Pak Ali Suhito. Itu tentang bendera ya. One Piece dengan tujuan itu berontak gitu ya. Ya, protes. Nah, dalam ilmu syariah itu ada pembahasan tersendiri tentang yang namanya pemberontakan atau dalam bahasa syariatnya itu bugot. Nah, bugot ini adalah berontak kepada pemimpin. Nah, dan ternyata dalam berontak itu ada ininya Pak, ada prosedurnya, tidak langsung berontak. Nah ini kalau dilihat dari sisi pertanyaannya, itu kan hanya sebatas ini ya, mengibarkan bendera. Jadi yuk ikut misalnya dari pemerintahan itu dia paham, kalau tidak kan otomatis harus ada yang memahamkan. Nah, kalau menurut saya itu hanya sebuah sindiran, bukan pemberontakan. Karena apa? Kalau pemberontakan itu adalah memang ada sesuatu yang apa namanya dari pemerintah itu istilahnya itu dia melenceng dari syariat. Jadi dia pemimpin yang benar, ya, dia pemimpin yang benar. Tapi ada apa namanya, ada yang tidak senang, ada yang nggak senang. Nah itu boleh nggak misalnya dibuat, ya kan, diberontak. Nah kalau misalkan pemimpinnya itu memang sudah di jalur, kita tidak boleh, maka nggak boleh yang namanya bukan. Dan kita kalau misalkan hanya itu apa bendera,
itu baru tanda-tanda. Jadi kita harus butuh apa nggih? Harus butuh apa istilahnya? Enggak, harus butuh ini ya, apa sih namanya? Kalau butuh edukasi butuh yang nyata, maksudnya butuh ini loh. Oh, pemberontakan yang nyata gitu. Apa? Apa sih ya? Lali. Ada bukti, maksudnya harus memang ada bukti nyata bahwasanya itu memang benar-benar pemerintah melakukan hal itu. Karena kan gini Pak, yang sekarang itu media yang di Indonesia itu tuh kadang-kadang tuh banyak hoaxnya, banyak hoaxnya. Jadi kita jangan mudah untuk terpancing dengan berita-berita yang belum kita lihat atau kita dengar secara pribadi. Jadi kalau menurut saya belum termasuk publik ya, karena hanya baru hanya baru bendera itu. Nah, jadi kalau kita ini sebagai warga NU ya kita harus mentelaah dulu, tabayun dulu, kira-kira memang benar nggak sih pemerintah melakukan hal itu. Ya kan saya juga sering kadang-kadang Pak, kadang-kadang itu saya lihat berita-berita, terus saya tanyakan kepada orang yang memang benar-benar di bidangnya. Contoh kemarin tuh saya pernah melihat berita bahwasanya membuat SIM yang sudah telat itu akan digratiskan. Yang membuat SIM yang perpanjangnya telat itu digratiskan, jadi tidak dipungut biaya. Itu benar atau enggak? Nah, akhirnya saya tanya kepada pihak kepolisian karena saya punya saudara, tanya orang itu hoax. Nah, jadi kadang-kadang itu hanya berita hoax. Jadi yang namanya bohong itu memang harus ada prosedurnya, harus ada harus ada tindakan-tindakan, harus ada perkumpulan, kira-kira siapa, kenapa kok sampai dibuat, sampai diberontak. Memang pemerintah ini setelah menjalankan telah melakukan apa. Nah itu, jadi kita sebagai warga Nahdliyin jangan mudah atau jangan ambil mentah-mentah informasi tersebut. Nah, kalau kita tidak tahu secara langsung, mungkin itu ya Pak ya, mungkin kalau yang lain bisa menambahi ya silahkan, karena saya juga belum tahu beritanya tentang One Piece itu, saya juga belum tahu, sehingga saya juga kurang mengikuti itu loh Pak. Jadi karena kan tadi hanya cuma pertanyaan itu mengibarkan bendera One Piece itu bagaimana gitu. Ya cobalah nanti kalau misalkan saya tak coba lihat beritanya, kira-kira kronologinya itu seperti apa gitu kan. Nah nanti bisa kita sharing lagi gitu. Nah nanti kita tunggu ya Pak Ali Sohito di malam Rabu. Musola. Niku. Terus yang pertanyaan nonton Pak Ali Soto, mungkin nanti saya karena masih belum begitu mengikuti beritanya, coba nanti saya setelah ini tak browsing lagi gitu kan. Nanti kalau ada jawabannya nanti kita langsung share gitu aja. Ya intinya kalau menurut saya sih enggak masalah ya, karena maksudnya itu belum ini itu belum terlalu memasuki pada bobot itu. Terus yang kedua masalah toleransi. Toleransi antar beragama. Nah itu boleh-boleh saja ya.
Tapi ini tadi kronologinya itu kita disuruh melihat ini ya, masuk ke berkunjung ke gereja. Nah itu berkunjung. Bansen malah menjogo pas ketika hari Natal, yaitu untuk keamanan. Nah, menurut niki dari ayat Al-Quran lakum dinukum waliyatin itu asalkan tidak menyalahi akidah. Jadi tidak ada niat untuk melecehkan agama, itu enggak apa-apa. Lah kan sekarang kan banyak orang-orang Islam atau orang-orang orang yang umroh, ya kan, orang yang umroh pergi ke Spanyol, pergi ke mana, ke Turki, mereka melihat tempat ibadahnya orang non Islam. Lah kita kan kadang-kadang kita kan sering coba kita kemana, ke tempat ibadahnya orang Konghucu yang ada di Semarang, itu tempat ibadahnya, ya kan. Nah itu menurut saya itu sebagai edukasi, sebagai ilmu. Jadi yang penting akidah kita, ya kan. Nah menurut saya nggak masalah. Nah itu adalah toleransi antar beragama. Yang penting itu tidak mengikuti atau ketika ada sembahyang kita ikut, itu yang tidak boleh, karena itu sudah menyalahi akidah. Kan kita ke sana hanya cuma lihat-lihat saja. Oh ternyata ini loh cara ibadahnya orang Kristen seperti ini, cara ibadahnya orang Buddha seperti ini, ya kan. Nah kita juga kan malah ke Jogja itu, ke Candi Borobudur. Nah itu kan tempat ibadahnya siapa? Orang Buddha kan. Nah, jadi nggak apa-apa, yang penting akidah. Nah, itu. Jawaban ketiga Pak Allah Gufron, silakan. Siap.